Khadijah ini adalah seorang pemimpin daripada segala wali. Di atas segala wali itu Sayyidina Khadijah paling tinggi mangkat wali, karena Sayyidina ini ada nabi yang hanya bimbingan tuh boleh dijadikan nabi, maka Sayyidina Khadijah ini dijadikan nabi. Saking tinggi mangkatnya, cuma bimbingan itu kan kada boleh jadi nabi itulah. Makanya itu dia sendiri menjadi pimpinan seluruh para wali, Orang para wali tadi bila dibacakan manaqib saja, maka sedang hadir di majelis itu tadi. Dengan bujur-bujur kita cinta lawan sedih. Artinya dapat syafaat orang wali tadi. Dulu diceritakan ada seseorang yang luar biasa cintanya lawan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Senang benar apabila membaca manaqib sedih. Orang-orang lain, orang kita kalau orang Arab sana lah, orang Syria, pada salah itulah orang Syria. Ketujuh membaca manaqib cinta benar lawan Sayyidah Khadijah ini. Suatu ketika dia berpesan lawan anaknya, artinya wahai anakku, bila aku mati, bila aku meninggal, kuburakan aku di parak makamnya Sayyidah Khadijah. Wasiat lawan anak, bila aku mati, kuburakan aku di dekat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wajar anak tadi, asa ada mungkin bang, jauh lah Syria lawan Makkah itu jauh, ada mungkin. Cuma ada wasiat kuitan kata diiyakan adalah yang ada ngalinya disini hanya diiyakan oleh sang anak tadi. Suatu ketika sebelum wafat nang kuitan tadi, akhirnya diberi Tuhan panggilan untuk melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya tolak. Maka dia nang cinta benar Sayyidah Khadijah tadi tolak ke Makkah sana. Diberi dipanggil Tuhan melaksanakan umrah bersama anaknya tadi juga. Anaknya tadi dibawanya juga. Berdua tolakan melaksanakan ibadah umrah. Ketika di Makkah garing sekalinya meninggal. Anak tadi meninggal anak kuitan tadi meninggal. Jadi ketika itu melaksanakan ibadah umrah masih di kota Makkah. Akhirnya diurus saya sih di jenazahnya tadi. Setelah diurus disembayangkan di Makkah sana, di Ka'bah sana. Sembayangkan di Ka'bah. Orang Makkah meninggal pasti disembayangkannya di Makkah, di Ka'bah sana. Setelah disembayangkan, anak ini wasiat kuitan bilanya meninggal sumbayang kuburakan di parak dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Sedangkan ini kada boleh ketika itu kada boleh dikuburakan di sana karena ada orang asli Mekah. Suatu ketika sekalinya pas bingung sudah setelah disembahyangkan dari anak bingung namanya penguburakan. Ujar nang pengurusnya ada salah satu pengurus daripada pengurus nang kuburan nang kubur di sana. Seorang pengurus bertakwa lawan anak tadi. Kan apanya lawan nang jenazah ini siapanya? Ujar nang anak tadi aku belum anaknya, anak nang jenazah ini. Ujar nang pengurusnya tadi, jika maafkanlah abah kami kuburakan di Makla sana dekat Sayyidatuna Khadijah. Langsung terkajut anak tadi. Pas benar lawan wasiat kuitan tadi nak dikuburakan di sana sangat ada nang manawari kubur pengurus kubur di sana. Artinya kami ada sama menabur kubur di sana. Sekali jenazahnya tadi, artinya kada awal tadi kuburakan di sana ketika itu jadi kosong kuburnya tadi sudah tabuk. Aku nak abaikan kami kuburakan artinya di sana. Jarang anak tadi hakun benar pas benar ini wasiat kuitan wasiat abah sama anak itu. Akhirnya dikuburakan dekat Sayyidah Khadijah. Kalau ada beberapa kalau juga maksudnya di Makla juga kan ada nampak orang Sayyidah Khadijah itu kada awal itu khusus kalau di sana. Artinya di Makla juga artinya hampir kan nampak lawan kuburan Sayyidatuna Khadijah. Dengan sebab apa? Itu tadi diberikan Tuhan, dikabulkan Tuhan dengan sebab kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Biasa memuliakannya tiap bulan bima adakan membaca manaqib sedih. Dapat cintanya bujur-bujur benar kecintaannya, maka bujur dikumpulkan Tuhan dengan Sayyidatuna Khadijah. Tuhan membuktikan bila orang bujur cinta kepada seorang apa yang dicintai oleh Allah, maka ia pasti mendapatkan apa yang dicintainya tadi. Di dalam dunia takut apalagi sudah dikumpulkan di dalam Makla sana adalah itu dijamin ahli syurga.
Orang-orang yang dikuburkan di Makkah, di Ma'lah atau di Madinah itu dijamin Rasulullah dapat syafaat itu jangan Nabi. Bila orang yang Nabi awalnya mampu mati di Madinah atau di Makkah, mampunya mati di sana maka hendaklah mati di sana. Punya awal punya mati di sana, tapi memang sudah takdirnya habis aja di sana, mati di sana jangan Nabi. Kenapa? Karena jangan Nabi, aku akan memberi syafaat kepada orang-orang yang mati di Madinah. Jaminannya Rasulullah. Makanya bagus saja bila orang kerja dari ziarah umrah atau haji katalah masih di Madinah sana atau di Makkah baru belum nih, artinya boleh mati ke kamu dari mati yang di sini. Jelas dapat jaminannya Rasulullah, syafaatnya Rasulullah. Mati ke kampung belum tentu dapat syafaatnya Rasulullah yang aku udah tahu kita matinya. Kedai nyata di sana, berdoa di sana pas di sana tuh. Artinya bila orang memang ada boleh mati jadi mati yang di sini bagus saja. Kayak itu jangan nanti. Bila yang kau mampu mati di sini, jangan nanti mati di sini. Kenapa? Karena aku akan memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah itu tadi. Itu tadi berkat kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Kita juga datang nyala tergolong orang-orang yang dapat syafaatnya Rasulullah, dapat syafaat Sayyidah Khadijah itu sebab kecintaan kita. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis, laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab oleh baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata lagi Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunan yang mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Jawab oleh baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Sayyidah Khadijah. Jawab oleh baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian beliau bermusyawarahlah dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin Khairul Bariyah. Kemudian datang pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy.
Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangatlah mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata lagi Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Jadi selisih dengan Rasulullah yaitu 15 tahun. Sayyidah Khadijah sudah tahu sebelum Sidin mengawini Rasulullah, bahwasanya Sidin sudah tahu sebagaimana disebutkan rahib pendeta itu memandangkan bahwasanya hikam ini karena bila nyatakan ciri-cirinya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini, maka disuruh mengawini sesuai ketika melihat akhlaknya Rasulullah pas lawan syarat-syarat sifat-sifat yang disebutkan seorang pendeta tadi, maka dia sedangkan ini kada lain lagi, ini adalah ciri-ciri tanda-tanda sifat-sifat yang aku tadi disuruh untuk mengawininya. Karena ini adalah seorang makhluk yang paling mulia, seorang nabi akhir zaman, itu rasul penutup segala rasul. Jadi rasul penutup segala rasul dan nabi-nabi. Setelah Rasulullah itu ada lagi rasul dan nabi. Itu tadi sudah sedikit dipadahkan, diwasiati oleh seorang pendeta yang ahli kitab yang bujur menguasai daripada kitab-kitab zaman bahari. Dan disebutkan juga menurut riwayat yang lain itu kan ketika Sayyidah Khadijah di suatu malam bermimpi, yang mana mimpi tadi Sidin melihat suatu nur cahaya yang luar biasa, matahari masuk ke rumah Sidin. Matahari orang berderang, nurnya masuk ke rumah Sidin. Melihat apa larinya di dalam mimpi tadi, bingung ketika bangun daripada guling, apa cagarnya ini yang terjadi lawan aku, cahaya luar biasa masuk ke rumah matahari. Akhirnya diusahakan lawan paman Sidin yang bernama Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah bin Naufal ini pamannya Sayyidah Khadijah, orang yang ahli kitab, menguasai kitab-kitab zaman bahari itu, ahli dalam masalah kitab, sifat-sifat ahli dalam masalah takdir mimpi. Nah, ini padahalnya ujar paman Sidin Waraqah bin Naufal itu ada lain bahwasanya di rumah ini karena pajangan cadar ada seseorang makhluk yang luar biasa, cahayanya tadi kan seperti matahari, alam benar. Bahwasanya ikan dia kan ada suami kadernya lelaki seorang nabi akhir zaman. Itu sudah dipadahkan sedih daripada puluhan tahun yang lalu sebelum berjumpa dengan Rasulullah itu tadi. Ketika melihat sifat-sifat itu tadi ada di diri Rasulullah, langsung Sidin menawarkan kepada Sayyidah Khadijah, artinya untuk dijadikan Sidin sebagai suami. Padahal sebelumnya itu banyak para orang-orang sugih, orang-orang raja-raja itu banyak berdatang lawan Sayyidah Khadijah bilang, Sidin ini memang sebelum kawin lawan Rasulullah sudah mempunyai suami, bahkan bersih anak. Maka bersih anak berarti itu juga anak misalnya anak Sayyidah Khadijah ini sebelum kawin dengan Rasulullah. Ketika itu kan wafat, sang laki meninggal. Artinya Sidin artinya baru janda. Banyak para raja-raja ketika itu hendak mengawini Sidin. Sidin sugih luar biasa, orangnya bagus pula, akhlaknya mulia. Banyak yang hendak buat raja-raja, cuma itu semua itu ditolak Sidin, ada diterima Sidin. Kenapa? Karena Sidin sudah tahu tadi. Jadi nanti hadang-hadang Sidin Rasulullah. Nabi akhir zaman cuma belum ada timbul lagi. Jadi nanti hadang-hadang Sidin agar dijadikan Sidin sebagai suami. Makanya pada tahun raja-raja tadi ditolak oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha.
Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan lagi adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkit Rasulullah serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar dengan Sayyidatul Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra, dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datuknya yang bernama Qusay, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sama ada tuan daripada kesampuknya di Sayyidina di Qusay. Yang kelima. Nah, orang-orang Arab itu pada tahun itu sama. Nah, orang-orang Quraisy, Arab Quraisy itu pada tahunnya kembalinya sama aja karena kepada Nabiullah Ismail. Setelah Nabi Ismail, Nabiullah Ibrahim. Jadi pada Tuhan bukan orang-orang Quraisy, maka asli Makkah. Kita sampuk-sampuk. Jadi pada tahun mereka tadi. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha lagi termasuk daripada ahli darat, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha ini juga mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Sehingga orangnya alim. Sedangkan jadi orangnya alim, di samping orangnya itu bijaksana, sehingga alim. Makanya dalam sejarah itu kan sehingga ada pernah membuat Rasulullah itu sakit hati, ada pernah nggak sesuai dengan Rasulullah, dari sering selalu menghibungi Rasulullah, selalu membuat Rasulullah bahagia. Ini membuktikan sehingga ilmu. Kalau orang ada ilmu, pada kawan menggali, ada tahu ilmu ini yang harus caranya untuk apa namanya bagus taat tahun lagi ada tahu kecuali dengan ilmu. Makanya jadi Imam Syafi'i, man ala di dunia fa'alaihi bil ilm, man ala di akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang hendak beruntung dunia, makanya harus mempunyai ilmu. Siapa yang hendak beruntung akhirat, makanya harus mempunyai ilmu. Makanya ilmu inilah yang harus wajib ditekankan benar kepada kita, ini harus mempunyai ilmu supaya kita selamat, dunia selamat, akhirat selamat. Makanya hukumnya kalau ilmu fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Ilmu apa yang dituntut? 4 macam. Ilmu tauhid, mengenal Allah, ilmu fikih, syariat, tata cara sembahyang, mangsat, ilmu tasawuf, semua bersih hati supaya hati tadi bersih. Yang terakhir ilmu tajwid, ilmu Al-Quran. Ini wajib kita mempelajari daripada 4 macam ilmu tadi. Dan lagi adalah keistimewaan radhiyallahu anha, orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Jadi ketika Rasulullah kawin dengan Sayyidah Khadijah, langsung di malam pertama pun sudah Sayyidah Khadijah berucap lawan Nabi, ujar sedih, wahai Rasulullah, wahai suamiku, mulai malam ini harta seluruh kekayaan turun itu milik pian barataan, belum diserahkan lawan pian barataan. Habis harta tadi digunakan Rasulullah untuk dakwah Islam, untuk perjuangan Islam, untuk menyebarkan agama Islam sampai kepada kita. Ini salah satunya berkat biasanya daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Duit sini memang luar biasa kaya rayanya. Jadi paling sugih ketika itu di zamannya di Makkah. Habis duit barataan tadi untuk dikorbankan sendiri untuk jalan
memperjuangkan agama Allah sehingga sampai kepada kita. Ini nikmat yang kita rasakan, nikmat Islam dan iman kita yang ada pada diri kita ini kada lepas, ada keluar daripada jasanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang ada di tiap-tiap daerah kita khususnya di Banjar ini adalah tiap bulan mengadakan manaqib, yaitu manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah khusus radhiyallahu anha, untuk tanda balas jasa kita kepada Sayyidah Khadijah dengan cara mengirimi Fatihah kepada Sidin. Ya Rasulullah, apa namanya, tahadau tahabbau, hadiahkanlah kalian supaya kalian bercinta-cintaan. Kita kan membaca manaqib pertama, itu karena membaca tahlil dihadiahkan kepada Sidin. Tujuannya apa? Supaya kita dicintai Sidin. Ujar Nabi, tahadau tahabbau, berhadiah-hadiahan pada orang lain supaya apa? Niscaya kalian berkasih-kasihan, bercinta-cintaan. Karena dicintai oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kada rugi kita tiap bulan mengadakan ini adalah dengan apa namanya bersedekah, masing-masing mengeluarkan duitnya untuk memberi makan kepada orang lain. Tujuannya supaya kita dicintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu salah satu yang adalah bukti kita, tanda balas jasa kita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai apa yang kita hadiahkan kepada Rasulullah sampai kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya jar Nabi adalah jar hadis dalam hadis laulal ahya halaqal amwat. Jikalau ada orang yang hidup, niscaya orang yang mati itu binasa. Jikalau tidak ada orang yang hidup, orang-orang yang mati binasa. Mereka banyak, datang berapa banyak, dan lagi orang yang di dalam matinya membawa dosa banyak benar. Namun ketika dibangkit dosanya habis, banyak dan Nabi. Orang ketika wafat banyak membawa dosa, disiksa. Namun sudah ketika bangkit dalam kubur habis dosanya sudah. Apa sebabnya? Gara-gara orang yang hidup ini meminta akan ampun, mahadiyahi, yasin, fatihah, macam-macam dihiri tahlil. Yang lagi itu tadi menyebabkan sampai kepada si mayat tadi, menyebabkan si mayat ini diampuni Tuhan. Makanya Nabi tadi laulal ahya lahalaqal amwat. Jika tidak ada orang yang hidup, bukan orang hidup, niscaya orang yang mati tadi binasa. Keluarga kita, tahu kita nasibnya ya Allah, selamatkan adakah? Kita hauli tiap tahun, kita hadiahi Fatihah, macam-macam yasin, besar-besar tahlil insyaallah sampai menyebabkan sendiri tadi diberi Tuhan kenikmatan di dalam kubur tadi. Kisahnya di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan di sana ya, ada ada seorang wali bin auliya Allah, seorang ulama saleh, seorang ulama sini bermimpi ketika itu masuk ke dalam kubur, di kuburan. Mimpi sini masuk ke dalam kubur. Jadi kuburan dia meninggal dia. Ketika di dalam kubur tadi sini melihat bahwasanya ada sekelompok manusia dia berabut, ada kiriman orang-orang hidup berabut, bukan orang mati nih, berabut menghantai kiriman orang-orang hidup. Sidin melihat dihiga ada seorang perempuan, ada 4 berabut. Jadi yang aja ada umpatan Sidin yang aja, ada umpatan berabut, kalian berabut berita Sidin ada umpatan berabut. Dia takut ya, oleh nang siwali tadi seorang ulama tadi, wahai si ulama, artinya karena dia ada umat berabut, yang lain marabut kami itu dan kiriman orang-orang hidup. Sedangkan dia ada 4, kenapa dia Sidin punya nang dirinya tadi, aku jadinya ada dia nama ngirimi, ada perlu aku merabut. Orang kita biasanya tahu di pekuburan dalam membaca Fatihah, as-salawat, misalnya apa namanya yang kita hadiahkan kalau kubur tadi misalnya sampai mereka tadi kan ada di SD, ada nama ini, itu nama diberikan, itu nama ambilnya. Punya ada nama ngirim, tidak perlu kan? Yang tadi ada nama ngirimnya sendiri, aku kan dapat berapa sih? Ada nama ngirimnya aku ada jadi sini anakku di pasar sana ini berdagang gawiannya di pasar sana ini tiap hari membaca Al-Quran, gawiannya dihadiahkannya di sana pujinya sampai itu kalau aku kirimannya tidak pada berlompat berabut tuh kayak itu. Jadi ulama tadi orang soleh tadi akhirnya tak bangun dari tidurnya, ingat dalam mimpi tadi setelah esoknya didatanginya di pasar yang diceritakan seorang perempuan tadi. Ketika dilihatnya ada di pasar itu seorang laki-laki, seorang anak muda berjualan di pasar, dimana sampai membaca Al-Quran, jujur aja mimpiku tadi berarti jujur ada sana ada anaknya ketika dilihat dibangun ada nongkrong mimpi lagi tuh. Suatu ketika pun kami mimpi pulang orang ulama tadi orang soleh tadi kami mimpi pulang melihat kayak mimpi pulang kejadiannya gimana
bibini nang tua tadi umpat dia berabut, bibinya tadi umpat dia berabut apa? Jadi untuk ditakuni ya, ada yang jadi umpat dia berabut. Semalam ada ujarnya anakku sudah meninggal, mati kada ada lagi nama ini aku, jadi aku umpat dia berabut, kada ada lagi nama ini. Itu aja memang si orang soleh tadi akhirnya bangunan terbangun jadi hati di pasar itu bisa meninggal bisa kalinya anak sudah ada lagi nama ini kepada anak di dalam kubur itu tadi. Makanya penting kalau kita ini adalah supaya orang di dalam kubur itu selamat, kita menjadi Fatihah, Yasin, macam-macam tahlil itulah insyaallah sampai kepada mereka orang-orang di dalam kubur tadi. Ujar Rasulullah laulal amwat laulal ahya lahalakal amwat. Sebaliknya bilang laulal amwat lahalakal hayya. Jikalau tidak ada orang yang mati, orang yang hidup binasa. Orang saleh, orang alim kan. Janganlah kita Fatihah, kita adakan acara haul sidin. Itu kan kembalinya kepada kita juga. Manfaatnya tuh kita mahawali sidin membaca macam-macam tujuannya supaya kita dapat syafaat sidin, supaya kita dapat rahmat Tuhan. Nah kita kan selamat gara-gara sesuatu, gara-gara orang mati yang dihawali tadi. Laulal amwat lahalakal ahya. Jikalau tidak ada orang yang mati, orang yang hidup pun akan binasa. Akan binasa. Makanya kita mahawali daripada orang-orang saleh, orang-orang wali, atau para anbiya atau para sahabat atau istri-istri Nabi tadi yang jelas kesalnya insyaallah kita akan mendapatkan syafaat sidin, akan mendapatkan daripada bantuan atau madad diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau menziarah kita mahawali aja kalau bagaimana sini untung sudah. Apalagi kalau menziarahi misalnya, kalau menziarahi kuburan sini mudahnya ya Allah sebelum kita wafat. Kalau kita ziarah kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ini suatu kaidah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan dia dan disangka-sangka. Apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Apabila dia seorang yang berpangkat baik dunia atau pangkat akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka ia membaca manaqib ini, kemudian kalau ia puasa, ia menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah. Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya dan disampaikan Allah segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhirat. Adapun syarat kita ingin mendapat keramat sahabat atau para aulia Allah itu dua syaratnya. Nanti kita yakin bahwa orang itu adalah orang yang hampir dan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah dengan tiada syak. Jadi supaya kita mendapatkan madad atau bantuan atau sir atau keramat orang-orang saleh itu, kita di dalam hati kita harus berisian dua syarat. Yang pertama, jangan ada hati kita jangan ada keraguan lawan sini, yakin bahwa sini itu adalah wali min auliya Allah. Ketika kita ziarah, ketika kita ketika kita mahali sini dengan kecintaan tadi, bujur-bujur keyakinan tadi, insyaallah kita dapat syafaatnya sedikit. Dapat syafaatnya orang wali tadi. Nah, yuhsyarul mar'uman amahab, yuhsyarul mar'um ma'aman ahab. Orang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Orang hadir di pembacaan manaqibnya, hadir di majelis orang-orang saleh atau hadir di haul-haul orang saleh, itu membuktikan orang tadi cinta. Jadi Imam Syafi'i ada cinta kada kau hadir. Ini kita kepada kata jual orang kada mungkin hadir mendatangi ini karena itu orang gara-gara orang kalau hadir di suatu tempat tadi berarti membuktikan dia cinta. Mengingat cinta pasti dikumpulkan kepada orang-orang yang dicintainya tadi. Orang yang dicintainya dengan sesuai dengan syarat hati kita bujur-bujur, jangan ada keraguan. Kita yakini bahwa Sayyidina Ali memang wali min auliya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah. Pernah diceritakan ada seseorang di sebelah orang ini ada etiketnya, ada kita lah.
apa marji Wahabi, orang Wahabi etikatnya ada kita keyakinannya mereka beranggapan tahlil haram, halal haram. Malah bunyinya nih gunung Habib apa marji etikatnya keyakinannya ujar bunyinya salah itu etikat langsung, etikat langsung. Mereka ada percaya haul keramat, ada percaya orang Wahabi. Jadi suatu ketika ada datang seseorang gawiannya orang ini apa namanya gawiannya jual kambing. Abu Habib tadi gawiannya jual kambing. Jadi ada seseorang datang menukar kambing cuma dengan niat ini akan menukar kambing non ikan nah kami sembah bulan langsung kita kayak tunggu lagi dan ini kan tidak percaya lawan hal-hal artinya lawan kerabat-kerabat itu bukannya ada percaya kami jadinya hendak menukar kambing karena dia cuma kami bisa haulan hendak kali dijual ketika ada kayu ya ketika ada kayu karena ada terpaksa dijual terpaksa maka orang haulan ini menukar kambing itulah menukar kambing atau sakit itu mereka ada tawar lagi saat akan dijual kamu bisa kebaikan itu ya ada sana ada tawar jadi nukar banyak ketika itu kambing tadi hendak kali dijual kan sayang nih padahal sampai ada perjalanan haulannya artinya bagus digawinya kan mereka menganggap tidak yang sesat jadi adalah haulan yang dianggapnya tidak sesat jadinya ada percaya gimana hendak ada dijual tadi yang ada baik ya dijual ya besar haulan tadi makanya dia memang tukang-tukar tadi bilang kami minta lauk masak-masaknya sembaliakan masaknya kan pulang langsung masak mulai ya digawiakan beberapa tahun kemudian orang tadi meninggal Abu Habib tadi meninggal dunia setelah meninggal ada juga anak itu desa anak Abu Habib tadi masih ada anaknya anak tadi kan otomatis abahnya Abu Habib anak Abu Habib juga jadi bilang anaknya ini bilang ketujuh ketika itu gawiannya itu maksiat membuka macam-macam gawian ada bagus Wahabi tadi juga anaknya setelah beberapa tahun dia anaknya meninggal juga ini dikuburkan di samping abahnya Wahabi tadi dikuburkan ketika ditabuk kuburnya anak menabuk kuburnya cuma bagusnya anaknya adalah anaknya ketika itu meninggal dengan mengucap zikir padahal Wahabi orangnya ada percaya hubungan wali kerabat itu cuma bagusnya kalau ketika meninggal si anaknya ahli maksiatnya ahli pemabuk ini kalau mau ucapkan zikir la ilaha illallah ketika anak meninggalnya maka dia Nabi apa orang dan Nabi bila meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah masuk surga dijamin Nabi masuk surga pasti masuk surga man akhirat untuk apa man akhirat kalau la ilaha illallah dapat jannah siapa yang akhir umurnya mengucap la ilaha illallah masuk ke dalam surga berarti membuktikan anak tadi masuk ke dalam surga selamat jadi ketika ditabuk kubur anaknya tadi kan di samping abahnya sampai ketika itu rumbi kuburan abahnya ini rumbi aparat banyak aparakan menabuk rumbi ketika di rumbi tadi sampai terbuka kubur abahnya ketika dia lihat sekalinya abahnya ini ada hancur kuburnya apa kurang jenazahnya ada hancur masih utuh bingung kenapa jadi kayak ini ada orang yang Wahabi diberi Tuhan kemudian ada hancur jasadnya dimuliakan Tuhan nah anak tadi kayak itu juga diselidiki oh sekalinya tak pernah seumur hidupnya sekali memuliakan orang wali orang soleh membantu untuk haulan orang soleh tadi gara-gara sekali itu diberi membatalkan artinya membantu ya kalau menjuali memasakkan pulang ke sana acara haulan pada seorang yang berjaya maka ketika itu tadi tak paksa artinya gara-gara sekali itu tadi dia dimuliakan Tuhan itu apalagi ya kalau orang yakin bujur-bujur di dalam hatinya kadang ragu-ragu bahwasanya orang ini wali min auliya Allah membuat haulnya belum membuat membatalkan pula insya Allah pasti dapat syafaatnya daripada sahibul haul itu tadi itu yang syarat yang pertama ada harus di dalam diri kita yang kedua yang terakhir tiada mungkin etika kita pada pemuliaan dan kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun nah kita jangan mencari gawian orang yang sudah dianggap orang itu wali dari seluruh ulama kan sepakat seluruh ulama membuktikan sini itu adalah wali min auliya Allah wali kita pada boleh mengingkari gawian sini sekalipun pada zahirnya kita memang melihat gawian kita salah cuma pada hakikatnya ada pada zahirnya kita salah nah kita ada pada hampa ilmunya benar ya pada hampa ilmunya nah etirat sedih
Kira kalau sini harus sembahyang Jumat, ya misalnya adalah kita ada sampai ilmunya nggak tahu sih, ada tahu sih di mana sembahyang orang wali orang saleh itu kan. Nah, mudah aja diperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang wali bahari itu, nak ada di Jawa itu di Ampel tuh, kan di Ampel itu ada kuburan 9 orang. Mbah Saleh biasanya saat kubur, Mbah Saleh nggak sini mempunyai kuburan 9 orang wali. Orang saya pun ada kuburannya 9. Orang saya pun dekat kubah Sunan Ampel tuh kan. Masjid Ampel di sampingnya itu ada kuburan saya saat kubur. Orang mempunyai 9 kuburan. Padahal orang saya pun ada kuburannya 9 ya. Misalnya karena Sidin ketika wafat, Sidin kayak bersih membersih Masjid Ampel, membersih. Ketika meninggal, Sidin kuburan orang semua orang di kuburan. Soalnya ada bilangan banjir. Bu Ida Bahari lagi singgah Saleh itu artinya lagi hidup berasih masjid ini. Wah ini Sidin kan ada lagi berigat masjid. Kalau ada membersih lagi kaum masjid. Sekalian ada lalu ada sih timbul pulang bersih pulang masjid timbul pulang hidup bisa hidup manusia hidup. Artinya bagar membersih masjid timbul hidup pulang saja. Ada lalu meninggal pulang, itu pulang kejadiannya ada pulang mau banjir sampai 9 kali. Sampai wah ini kuburan Sidin 9 buting. Padahal orang saya mungkin orang soleh kalau Sidin jalan. Ada apa namanya orang wali orang soleh. Jangan mungkin aja orang wali mereka ada sesuatu yang ada di luar akal kita. Kadang kita ada sampai ke situ. Bagian Sidin itu bertentangan. Padahal kita ada tahu apa namanya dibalik semua itu tadi. Allah itu memperbuat kepada orang-orang soleh itu sekehendak kayak mereka perbuat. Apa yang dikehendaki orang soleh itu tak kabur. Itu orang-orang jangan sampai kita mengingkari apa namanya bagian Sidin sekalipun bertentangan di dalam syariatnya pada zahirnya memang pada hakikatnya ada salah sedikit. Dan jika ada dosa ini tidak ada maka tidak akan memperoleh karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Kita membantu Sidin ada melalui Sidin 100 tahun untuk syarat ini. Sidin kada dapat kemahnya, kada dapat apa-apa, kada dapat karamat, kada dapat sir atau faedah daripada orang soleh tadi. Mungkin itu saja dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada barakat dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menambah keimanan dan keislaman kita seperti istiqamah yang telah diberikan kepada kita segala kebaikan, segala apa yang diperintah Allah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kepada diri kita segala kemaksiatan, segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu menjadikan diri kita keturunan kita dan sampai hari kiamat daripada hamba-hamba yang saleh dan salihah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan daerah kita, kampung kita, negara kita, keluarga kita selalu dijaganya aman, damai, sejahtera, badan, taibut, warahmatullahi wabarakatuh, terhindar daripada segala musibah dan adab, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala setelah menjangkau umur kita dimatikannya kita dalam keadaan husnul khatimah masuk surga bidai hisab dapat syafaatnya Rasulullah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan mengabulkan ijabah, meneruskan apa yang kita pinta, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dan inginkan, yang kita doakan selalu dikabulkannya urusan dunia maupun urusan akhirat. Alhamdulillah wa idha hadratin nabi sallallahu nabi wa bi suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, min syarri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir
معين القلوب واعلم أنه